Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Baik, sambil nunggu yang lain ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. 1 menit, 2 menit. Ini masih dua yang baru bergabung. Ya, Dad, lanjut, Dad. Oke, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Taib, kita lanjut sekarang ya. Kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday di halaman 112 ya. Kita sudah sampai ke Al-Hiwar As-Sani. Ini masih berkaitan dengan tema utama pada uh, Al-Wahdah yang keberapa, yang kelima ya. Ini Al-Wahdah yang kelima. Temanya At-Ta'am wa Syarab. Ini Ad-Dars Samina Wassalasun ya. Pelajaran ke-38. Ini masih berkaitan dengan tema makanan dan minuman. Di sini ada al-hiwarusani, hiwar yang kedua. Kita diperintahkan sama ya, undur wastami wa'id. Lihat, dengar, dan ulangi. Nah, ya, karena ini nanti melatih ya. Undur nanti kita dilatih ketika melihat itu kita dilatih tentang skema ataupun struktur yang ada pada susunan-susunan kata ya atau kalimat yang ada di sini. Kemudian istima ini kita dilatih bagaimana cara menangkap ataupun mendengar ya, kalimat-kalimat yang dilafalkan. Karena mungkin kalau saya yang melafalkan itu tidak terlalu berpengaruh ya karena lahjah saya ataupun apa eh, ya makharijul huruf dan lain semacamnya itu mungkin masih sama dengan antum atau antuna sekalian gitu. Tapi kalau yang menyampaikan itu orang-orang Arab misalnya, apalagi mereka nanti menyampaikannya itu dengan lahjah mereka ya dengan amiyah mereka itu yang terlihat sulit nanti ya di beberapa momen sih ya. Kalau dengan bahasa-bahasa yang resmi formal seperti ini mungkin tidak terlalu terasa. Tapi ketika mereka membawakannya dengan amiyah, dengan bahasa keseharian mereka yang non formal, itu yang akan terasa sulit untuk kita cerna. Ya. Kadang apa hanya beberapa huruf saja dari satu kalimat itu yang terdengar misalnya. Nah, seperti ya contoh gampangnya ketika orang Arab itu mengatakan di beberapa lahjah itu ya mengatakan duyai misalnya. Duyai itu kalau kita apa dengar mungkin hanya yang benar itu dalnya saja, duyai. Ya, kita mendengar huruf iya di situ, duyai. Ternyata mereka itu bukan bermaksud duyai seperti ini, karena ini tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Duyai bukan duyai seperti ini yang dimaksud mereka. Tetapi itu dujaj. Mereka itu terkadang di beberapa lahjah Yamaniyah itu ya, mereka ingin mengatakan dujajun. Dujajun itu apa? Ayam, ya, dujaj, ya, ayam. Tetapi mereka lahjah mereka di sebagian daerah itu mengganti jim dengan iya. Ya, nah ini yang sulit nanti. Nah kalau tidak terbiasa ya nggak mungkin paham. Ya, kalau nggak terbiasa nggak mungkin paham. Duyai misalnya. Iya apa jim diganti dengan iya. Ataupun ghain diganti dengan qaf. Ya, ghain. Jadi di sebagian kalau dalam sholat enggak, kalau dalam sholat enggak. Jadi mereka itu memiliki lahjah yang apa ya? Ketika dalam konteks tertentu itu bisa diubah gitu. Karena itu yang mereka anggap ringan. Ya, jadi tujuan mereka mengubah itu untuk tashil, untuk mempermudah mereka dalam bercakap. Ya sama seperti kita aja. Gitu. Kan kalau apa dalam keseharian atau dalam tulisan misalnya kan sering menyingkat kalimat ya. Disingkat misalnya agar lebih mudah. Ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang lain misalnya. Atau antara lahjah orang Jawa dengan non Jawa mungkin kan berbeda juga kalau kita lihat. Nah ini ya, uh, kita akan lihat nanti istima itu fungsinya ke sana.
Nah, kalau saya menyampaikan al-mudhifatu madza tatlubina minat ta'am, ya mungkin orang yang mendengar juga akan mudah mencerna karena ya saya juga orang Indonesia. Tapi ketika yang menyampaikan tadi ya orang Arab yang di situ Badui misalnya, kita bilang seperti itu ya, Badawi ya, terkadang susah. Al-mudhifah, al-musafirah di sini ya, ahlan yang sudah bergabung. Al-mudhifah dengan al-musafirah di sini percakapannya. Nah, ini kita sudah mulai diarahkan dengan percakapan apa? Akhwat ya, percakapan akhwat. Nah, artinya kalau sebelumnya kita sering diperdengarkan percakapan ikhwan, nah sekarang di sini akhwat. Nah, ini untuk melatih sebenarnya ya keberagaman di sini antara ikhwan dengan akhwat ini untuk melatih perubahan domir sebenarnya. Ya, untuk merubah untuk memberi penjelasan yang detail kepada kita tentang perubahan domir yang ada pada fiil khususnya. Al-mudhifah di sini orang yang menjamu tamu. Artinya tuan rumah ya. Kalau kita lihat al-mudhifah di sini orang yang menjamu tamu. Artikan tuan rumah lah ya. Ya sebenarnya tidak harus di rumah. Ya. Tidak harus di rumah. Bisa di restoran, bisa di hotel, bisa juga di ya, tempat makan dan lain semacamnya ya. Al-mudhifah di sini kita bisa artikan luas. Ya, yang intinya orang yang mentraktir lah kalau kita bahasakan seperti itu. Al-mudhifah. Nah, karena di sini ada taknya berarti ini muannasnya al-mudhifah. Kalau al-mudhifu itu berarti laki-laki. Kalau al-mudhifah itu ini perempuan. Al-musafirah juga sama, ini musafir. Musafir ini ya orang yang di situ sedang bepergian kalau kita lihat. Kita artikan tamu di sini. Al-musafirah atau al-musafir nanti untuk yang mudah. Nah, di sini kita perhatikan mada tatlubina. Nah, ini untuk domir perubahannya pada fiil. Kalau kita lihat ya, ini pentingnya kita mempelajari juga perubahan domir di sini. Mada tatlubina. Nah, kalimat tatlubina di sini dia berasal dari fiil apa kalau kita lihat. Nah, kita harus tahu harus cari tahu dulu. Ya, karena tatlubina ada tambahan ya nun di terakhir. Ya dan nun. Ada tambahan ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya fathah. Ya, mada tatlubina. Nah, kita buang dulu ya nunnya, berarti tinggal kalimat tatlubuh. Tinggal kalimat tatlub. Ini untuk kita mencari tahu asal fiil tersebut. Tatlubuh. Nah, kemudian taknya, karena tak ini menunjukkan perempuan, kita ganti dulu dengan yang asli. Yang asli biasanya ya. Berarti ya telubuh. Nah, taknya kita ganti yang asli ya telubuh. Nah, sekarang sudah ketemu. Berarti fiil mudhari'nya adalah ya telubuh. Tinggal kita cari fiil madhinya. Ya, tinggal kita cari fiil madhinya. Nah, ya telubuh ini kalau kita lihat fiil madhinya adalah tolabah. Ya, adalah tolabah. Tolabah ya telubuh. Ya, tolabah ya telubuh. Dari mana kita mengetahui fi'il madinya? Nah, ini nanti banyak. Ya, kalau kita lihat ada kaidah, ada rumus juga nanti. Ada rumus ketika fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'ulu, itu nanti kemungkinan fi'il madinya itu ya tergantung wazan yang kita hafal di kitab-kitab shoroh misalnya ya. Yaf'ulu itu ada kemungkinan dari fa'alah. Ya, ada kemungkinan dari fa'alah yaf'ulu atau fa'ula yaf'ulu. Nah, berarti bisa tolubah juga. Ada kemungkinan tolubah. Tolaba ya telubu atau toluba ya telub. Ya, apalagi? Makanya hafalkan dulu nanti ya. Ada wazan itu 6 nanti di wazan di sorof itu. Ya, ada fa'ala yaf'ulu. Ya, ada nanti fa'ila yaf'aluh misalnya. Atau fa'ala yaf'ilu ya. Dan nanti fa'ala yaf'alu seperti fataha yaftahu. Kemudian nanti ada fa'ila yaf'ilu. Ya. Kemudian nanti ada fa'ula yaf'uluh. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, kemungkinan di situ adalah fa'ala yaf'ulu dan fa'ula yaf'ulu. Nah, setelah kita telusuri, ternyata yang cocok adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, kita mendengar ada tolaba yatlub. Nah, nanti tinggal kita cari. Atau cara lain untuk memudahkan, kita cari aja di kamus. Huruf to, lam, dan ba. Karena kita sudah mengetahui bahwa ya-nya ini tambahan. Ya. Cara mengetahuinya seperti itu. Kita buang ya nunnya dulu ya tadi ya. Ya nunnya dihilangkan dulu. Kemudian taknya diganti ya agar menjadi bentuk semula. Sekarang ketemu ya telubu. Kalau kita bingung dengan kaidah sorof tadi, kita tinggal bisa menyederhanakan dengan membuang ya-nya.
Nah, dari membuang ya kita langsung muncul to, lam, dan ba. Nah, to, lam, dan ba ini tinggal kita cari di kamus. To, lam, dan ba. Ini tinggal kita cari di kamus, nanti akan muncul. Apakah itu tolaba, ataukah tolibah misalnya. Ataukah tolubah. Karena opsinya cuma 3. Ya, nggak mungkin di fiil itu huruf keduanya sukun, nggak mungkin. Huruf keduanya itu ada 3 opsi saja. Imma fathah, imma kasrah, imma dhammah. Ya, jadi imma tolaba, imma toliba, imma toluba. Karena tadi yang paling memungkinkan adalah fathah dan dhammah, tinggal kita lebih sederhanakan lagi nanti. Ya, ternyata kita ketemu di kamus itu tolab. Itu ya. Jadi ini juga saya berikan materi juga dalam mencari kamus. Karena penting ya. Banyak daripada orang itu terkadang susah dalam mencari kamus, apalagi kamus fisik. Ya, kalau kamus yang aplikasi yang online itu ya enak ya. Nah, di situ sudah disetting dan langsung muncul gitu secara otomatis. Tetapi yang di yang fisik ya, kamus fisik itu kalau nggak memiliki pengetahuan tentang cara mencarinya itu akan susah. Karena kalau kita mencari dari huruf ta nggak bakal ketemu. Kita cari dari huruf awal misalnya tatulubina. Langsung kita cari di bagian ta di kamus, nggak bakal ketemu. Kita harus mengetahui huruf intinya dulu dari fiil tersebut. Nah, cara mengetahui huruf intinya ya tadi dengan menghilangkan ya nun dan mengganti ta dengan ya, kemudian ya-nya dihilangkan, ya seperti itu. Atau bisa saja langsung taknya dihilangkan, tapi biar kita tahu dulu prosesnya gitu ya, biar kita tahu fiil aslinya dulu gitu yang kita harapkan. Jadi taknya dihilangkan, kemudian taknya diganti ya, kemudian ya-nya dihilangkan. Biar tahu prosesnya dulu ya. Nanti seiring berjalannya waktu akan lebih lebih cepat. Mada tatulubina minat ta'am. Dan kita lihat artinya itu tatulubina itu mencari. Atau apa yang kamu sukai ya kalau kita di sini. Mada tatulubina. Atau apa yang kamu minta bisa juga ya. Tolaba itu bisa artinya meminta atau request bisa juga. Request. Ya. Mada tatulubina minat ta'am. Ta'am makanan. Ta'am makanan. Apa yang kamu inginkan dari makanan? Atau kamu pengen makan apa gitu kalau kita bahasakan ya, bahasa kita. Kamu pengen makan apa? Nah, bahasa Arabnya mada tatlubina minat to'am. Minat to'ami. Ya, harokat kasranya jangan lupa. Mada tatlubina minat to'am. Ini kalau bertanya ke akhwatnya atau ke perempuan kan. Mada tatlubina. Perempuan satu ya, domir antih di sini. Anti mada tatlubina minat to'am atau ukhti. Ya ukhti mada tatlubina minat to'am. Kemudian dijawab oleh al-musafirahnya ba'das samaki wal aruzi min fadli. Ini ya. Ba'da di sini bisa diartikan sedikit. Ya. Ba'da di sini bisa diartikan sedikit. Ya, sebagian ya, arti aslinya itu sebagian. Ya, sebagian. Tetapi yang lebih cocok di sini qalil ya. Qalilas samak wal aruz. Ya. Jadi sedikit ada ikan dan sedikit ada nasi gitu. Jadi tidak terlalu banyak porsinya. Ya, jadi ba'das samaki wal aruz ini nanti bisa digunakan juga untuk apa, mengungkapkan sesuatu yang sedikit. Ba'das samaki, samak itu ikan ya, samak itu ikan. Bagi yang belum tahu bisa dicatat. Aruz itu nasi ya. Aruz atau ruzun nanti. Ada 2 lughah di sini, ada aruz, ada ruzun nanti dalam beberapa apa di beberapa kitab misalnya al-aruz ruzun sama yang nanti ba'das samaki wal arzi. Nah, kata-kata min fadliki ya ini sudah pernah saya sampaikan ya. Min fadliki itu sebenarnya adalah kata-kata untuk apa? Untuk kesopanan sebenarnya. Nah, jadi kayak semacam mohon maaf misalnya. Mohon maaf mungkin kalau bisa apa ikan ya dan nasi gitu. Karena mungkin dia tidak suka daging ya, mungkin tidak suka daging. Nah, kata-kata min fadlik ini biasanya ditaruh di belakang atau bisa juga di depan. Ya, jadi kata-kata min fadlik ini bisa ditaruh di belakang, bisa juga di depan. Bisa min fadliki ba'das samaki wal aruz. Bisa. Nah, atau di sini ditaruh di belakang nggak masalah. Ba'das samaki wal aruzi min fadlik. Ya, biasanya orang Arab itu mensukunkan harokat akhir min fadlik. Ya, min fadlik
Ya. Tetapi dalam penulisan tetap kita harus tulis harokat kasrohnya. Ya, dalam penulisan kita harus menulis, tetapi biasanya dalam pengucapan itu suka disukunkan. Ya, ba'd samak wal aruz, biasanya juga disukunkan juga terkadang sekalipun nggak waqaf ya. Ba'd samak, ba'd samaki wal aruz, atau diwasal. Ba'd samaki wal aruz min fadlik, min fadlik ya ukhti misal. Min fadlik ya sayyidati misal. Min fadlik ya ustadati misal. Ya. Nanti tinggal ditambahin bisa juga di sini ya. Um, atau min fadlik ya sahibatal manzil misalnya, ya sahibatal manzil, min fadlik ya sahibatal manzil. Sahibatal manzil ya bisa juga diartikan dengan pemilik rumah ya. Atau ya ahlal bait misalnya, nanti tinggal diperluas saja ya, kalau sudah banyak kosakata itu enak-enak. Kita lanjut, al mudifah al musafir, wa madza tatlubina minasyarab. Ini ada tambahan waw ya biasa di sini, karena kalau tadi kan di awal percakapan, nah kalau di pertengahan itu kan kita biasanya juga di dalam penulisan resmi kan ya, dalam bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia itu kan ada tambahan dan biasanya. Dan apa yang kamu mau misalnya dari minuman. Wa madza tatlubina minasyarab. Nah, syarab di sini minumannya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Wa madza tatlubina minasyarab. Ma'un. Nah, di sini ma'un itu atau ma'an ya di sini ya. Di sini bisa dinasobkan ya, ma'an. Artinya atlubuh ma'an. Ada kata yang dibuang sebenarnya. Atlubuh ma'an. Ya, jadi kita bisa i'rab ini dengan atau sebagai fiil maf'ul bih ya. Ma'an sebagai maf'ul bih bisa. Atlubu ma'an. Ya, min fadliki. Ya, lagi-lagi ada min fadliki. Ya. Artinya apa? Kalau tidak merepotkan bisa juga kita artikan seperti itu. Ya. Kalau nanti yang di kitab atau yang diajak bicara itu bukan perempuan, laki-laki, tinggal diganti aja kafnya jadi fathah, min fadlika. Nah, ma'an min fadlika. Kalau yang diajak bicara itu ternyata orangnya dua, min fadlikuma, tinggal diubah saja domirnya, min fadlikuma. Ya. Kalau orang yang diajak bicara itu, ya, kalau orangnya banyak perempuan, min fadlikunna. Jadi ini fleksibel kalau kita lihat ya. Ini perubahan nanti bisa diubah sesuai dengan menyesuaikan dengan kondisi. Ma'an ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa dinasobkan Ustaz? Kenapa difathahkan? Alasannya karena menjadi maf'ul bih. Mana fiilnya dibuang? Ya. Karena sudah ada kalimat tatlubu tadi yang mewakili. Itu ya. Jadi nanti ada dalam nahwu dan shorof kalau kita lihat ya. Dalam nahwu khususnya itu nanti ada beberapa kalimat yang dibuang ketika sudah maklum. Mubtada kadang dibuang nanti, khobar kadang dibuang, maf'ul kadang nanti dibuang, ya. Kemudian nanti fi'il kadang dibuang. Banyak nanti. Nah, nanti dalam materi nahwu lebih lanjut kita akan membahas ya tentang mubtada yang dibuang, khobar yang dibuang, maf'ul yang dibuang. Apa tadi? Maf'ul, kemudian fi'il yang dibuang ya dan seterusnya. Jadi sudah lumrah nanti dalam ilmu nahwu. Baik, kita lanjut. Al-mudhifah. Wa madza tufaddilina minal fakihat. Ya, kalimat tufaddilina. Ini hampir sama dengan tadi tatlubina. Ya, karena ini untuk dhamir antih maka ada tambahan ya. Nah, cara mengetahui fi'il aslinya kita buang dulu ya dan nunnya. Taknya kita kembalikan ke ya, ya-nya kita buang, tinggal kalimat fa, do dan lam. Dan dotnya di situ tasdid ya. Dotnya tasdid. Nah, nanti tinggal dicari huruf fa, dot, dan lam. Dotnya bertasdid. Nah, kalau bertasdid itu sudah kemungkinan besar dia dari wazan fa'ala yufa'il. Ya, kemungkinan besar dari fa'ala yufa'il. Ya, faddalah. Faddala yufadil. Ya. Nanti coba mungkin nanti kita setelah menyelesaikan kitab Arabiyah Baina Yadik ini ya, kita mungkin nanti bisa tambahkan dengan materi nahwu syarab yang lebih lebih lengkap, tapi kita pakai kitab yang agak ringkas saja nanti ya. Insya Allah nanti kita hadirkan juga biar nanti matang ya, kita bahas Arab juga banyak kosakata, kemudian juga tadi cara mencari di kamus juga dapat
kemudian nanti nahwu sorofnya juga dapat gitu ya. Insya Allah kita selesaikan dulu di sini ya. Kita lanjut al-mudhifa wal al-musafir. Jadi kalimat tufadil ini, oh ini belum kita bahas. Faddala yufaddil. Nah, kalimat faddala itu bisa diartikan apa? Mengutamakan atau memprioritaskan ya, faddala. Ana ufaddiluka. Saya memprioritaskan kamu. Di sini bisa kita artikan juga lebih suka ya. Wa madza tufaddilina minal fakihah. Ya, apa yang kamu lebih suka minal fakihati dari buah-buahan. Nah, jadi tufaddilina ini ya lebih condong atau lebih suka ya. Karena antum mau diartikan apa ya? Wa madza tufaddilina minal fakihati, dan apa yang kamu lebih suka minal fakihati dari buah-buahan. Ini kan gambarnya buah ini. Nah, kalimat tufaddilina ini kosakata baru ya. Ini silahkan dicatat. Ya. Untuk artinya banyak tadi tergantung ya, menyesuaikan sebenarnya. Bisa mengutamakan, bisa memprioritaskan, bisa juga tadi lebih condong atau lebih suka, atau mungkin bahasa yang lain ya, banyak nanti. Wa madza tufaddilina minal fakihati? Dijawab at-tamra awil inabah. Ini sama ya, nasab ya, formatnya sama, fathah juga. Jadi maf'ul tadi, at-tamra awil inab. Ini dicatat bagi yang belum tahu, tamr itu kurma. Tamr itu kurma, inab itu anggur. Ya, at-tamra kurma, al-inaba anggur. Nah, ini dua kalimat ini yang sering muncul ya, khususnya di dalam um, apa referensi-referensi buku atau kitab yang berbahasa Arab. Kita akan sering nanti menemukan dua kosakata ini. Maka pentingnya untuk jangan sampai ketukar juga. Nah, ada orang kadang ketukar. Tamar diartikan anggur, inab diartikan kurma. Ya. Maka dihafal, diingat ya kosakata-kosakata yang kita pelajari dari awal sampai ke wahdah yang kelima ini ya. Kalau kita menghafal insya Allah sudah banyak sekali ya kosakatanya. At-tamar awil inab. Ya. Selanjutnya hal tashrobina asyaya. Ini juga sama ya cara mengetahuinya. Ya. Buang ya nun kemudian taknya diganti ya kemudian dibuang. Berarti tinggal huruf shin, ro, dan ba. Kita lihat di kamus ternyata syaribah yashrob. Artinya meminum. Hal tashrobina asyaya. Ini ya syayah juga kosakata di sini artinya teh. Ya, hal tashrobina asyaya. Apakah kamu minum teh gitu? Kamu minum teh nggak kira-kira? Misalnya seperti itu. Al tashrabina syaya? Nah, dijawab oleh al-musafirahnya la, tidak. Ufadilul qahwah. Nah, ini. Ufadilu. Ufadilu ini sama dengan tufadiluh tadi. Bedanya di sini dia domirnya saya. Ufadiluh saya. Kalau tufadiluh kamu atau Anda. Antih berarti domirnya. Tufadilina. Ya. Ufadilul qahwata. Saya lebih suka qahwah. Qahwah itu kopi. Ya, qahwah itu kopi. Ufadilu al-qahwata. Saya lebih suka kopi. Ya. Nah, ini ya diingat ya kata-kata ufaddilu, tufaddilu itu kadang orang apa sering lupa ya, sering lupa. Nah, ini apa dihafal ya. Jadi ufaddilu atau tufaddilu itu bahasa yang digunakan untuk mentafdil ya, memprioritaskan atau mengungkapkan tentang makanan atau mungkin benda atau yang lainnya, hobi dan lain semacamnya yang menjadi favorit atau yang lebih disukai orang tersebut. Ufaddilu al-qahwat. Al-qahwata bil halib. Nah, ini ya, al-qahwata bil halib. Ini pertanyaan lagi. Al-qahwata bil halibi. Nah, al-qahwata bil halib. Nah, halib di sini susu. Halib di sini susu. Al-qahwata bil halib, kopi dengan susu gitu maksudnya. Ya, al-qahwata bil halibi. Ya, kopi dengan susu. Susu dicampur susu. Naam al-qahwata bil halib. Betul, qahwa dengan halib. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat di Arabnya, di Arab itu terkadang di beberapa daerah itu kata-kata halib
itu sudah memiliki arti yang berbeda. Ya, di beberapa daerah, ya, di Arab ya, di Timur Tengah, itu istilah halib itu biasanya digunakan ini sebagai apa, sebagai pengalaman saja ya, ataupun sebagai tambahan materi saja ya. Kalau kita melihat di kamus memang halib itu susu, ya. Tetapi perlu diketahui nanti ada perbedaan ya, ada nanti keberagaman juga sebagaimana hubes ya. Hubes itu kan roti. Tetapi ketika kita ke negara Arab misalnya, itu kita akan menemukan nanti perbedaan antara roti yang dia bentuknya roti panjang atau roti bulat atau roti yang memang di situ apa, agak persegi empat misalnya, itu nanti ada perbedaan dari segi sebutannya. Ada hubes, ada roti nanti. Ya, roti juga menjadi bahasa sarapan nanti. Nah, sama dengan susu di sini. Nah, kata-kata halibnya, kalau di sini memang betul. Kahwa itu kopi, halib itu susu. Artinya kopi dicampur susu gitu maksud. Tetapi kalau kita lihat di beberapa daerah ya, di Arab itu, halib ini memiliki arti bukan hanya susu, tetapi susu campur teh. Susu plus teh itu halib. Ya, di beberapa daerah halib ya. Ini nanti makanya jangan bingung kalau Arab misalnya, kemudian menemukan orang Arab ataupun di mashrab ya, di tempat kafe minum apa, restoran misalnya, ada tulisan halib itu yang muncul yang hadir itu susu teh atau teh susu. Ya, jangan jangan heran karena memang istilah halib itu di beberapa daerah di Arab itu susu plus teh. Ya. Dan ini orang Arab suka halib namanya. Ya, teh dicampur susu. Kemudian untuk mengungkapkan susu yang murni, terkadang orang Arab di sana itu menggunakan istilah al-halibus sofi. Al-halibus sofi. Ini ya. Al-halibus sofi. Ini kalau orang nggak pernah ke Arab mungkin nggak akan tahu istilah seperti ini. Al-halibus sofi. Ya. Al-halibus sofi itu susu putih. Ya, susu putih yang di situ tidak ada campuran. Tidak ada campuran kahwa, tidak ada campuran syai ya, tidak ada campuran teh, tidak ada campuran kopi. Itu biasanya disebut dengan al-halibus sofi. Susu murni gitu, al-halibus sofi. Ya, seperti itu nanti di beberapa daerah. Jadi jangan bingung nanti. Ya, kalau ada orang pesan al-halibus sofi, oh berarti itu susu putih, nggak ada campuran tehnya. Kalau dia bilang halib saja, itu yang hadir nanti susu teh, ya, susu apa, teh campur susu, halib. Itu ya, al-qahwata bil halib. Kalau di sini qahwah dengan halib. Dijawab na'am, al-qahwata bil halib. Ya. Nanti as-sukar juga, kadang kosakata sukar juga nanti hadir. Sukar itu ya gula ya, as-sukar. Kosakata gula juga nanti kadang hadir di pembahasan tentang minuman khususnya ya, pembahasan gula. Kan nanti ditambahkan ya, kosakatanya ada sukar juga nanti gula. Nah, nanti tinggal antuna nanti kembangkan saja, cari kosakata-kosakata yang belum terdapat di sini, misalnya dari makanan, dari minuman, kan banyak ya. Nanti seperti itu. Selanjutnya, hal turidina syai'an akhara. Nah, turidina ini juga dari kata-kata arada yuridu. Arada yuridu. Menginginkan. Apakah kamu menginginkan syai'an akhara, sesuatu yang lain? Artinya kamu pengen yang lain gitu. Selain yang tadi. Dijawab oleh musafirahnya la syukron. La wa syukron. Secara formalnya la wa syukron ya, ada wawuhnya di sini. Ini formal. Jadi la kemudian dikasih koma dulu, kemudian waw, kemudian syukron, kemudian titik. Ini penulisan resmi ya, penulisan resmi. Tapi dalam pengucapan kita tidak perlu mengucapkan la wa syukron misalnya. Kadang syukron saja, la atau la saja sudah cukup misalnya. Kalau orangnya itu ya setingkat ataupun tidak lebih tua dari kita ataupun semacam. La syukron ya akhi misalnya. Tapi dalam forum resmi atau dalam penulisan resmi harus ada wawuhnya. La wa syukran. Atau wa jazakumullah khair misalnya. Atau la wa barakallahu fiik misalnya. Atau lain semacamnya nanti. Ya, bisa disesuaikan. Al-mudhif afwan. Ini untuk jawaban syukran ya afwan. Sama-sama misalnya. Baik, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan bisa sambil disampaikan, nggak apa-apa. Sambil kita bahas.
Nah, di sini ya, halib di sini murni, susu susu putih. Nah, ini kalau di sini. Tapi kalau di beberapa daerah di Arab itu enggak. Halib dengan syai digabungkan itu halib bahasanya di beberapa daerah. Nah, halib dengan syai, dengan teh ya. Tetapi di sini enggak. Di sini halib susu murni. Maun air ya, kohwah di sini kopi. Ini dihafal ya, dihafal. Inab tadi syai, halib, syarab, tamr, inab, ta'am, yatlubu, yashrabu. Oke, saya rasa sudah paham ya. Kita lanjut. Al-Hiwarus Salis ya. Ada pertanyaan bisa disampaikan. Di sini percakapannya antara laki-laki dengan perempuan. Az-zawju dengan az-zawjah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Az-zawju mengatakan ana jau'an. Nah, ana jau'an ya. Saya lapar. Jidan sekali. Kalau saya sangat lapar. Jau'an, lapar. Nah, kalimat-kalimat seperti jau'an nanti. Kemudian atsyan ya. Atsyan itu haus sekali misalnya. Itu nanti adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menggantikan isim fa'ilnya. Nantilah kita lihat apa bahas lebih lanjut kalau untuk permasalahan ini ya. Dan ini tidak terlalu urgent sebenarnya. Nanti kita bahas yang lebih apa penting dulu ya seperti mubtada khobar, il fa'il itu yang memang harus apa lebih dulu diprioritaskan ya untuk dipelajari daripada kalimat-kalimat seperti ini. Nanti kita seiring berjalan waktu lah ya. Jauhan ini artinya lapar. Jiddan sekali ya. Jadi jiddan itu untuk penguat sebenarnya, untuk taukid ya. Bisa ditambahkan di belakang untuk memperkuat pernyataannya. Ana atsyan jiddan, saya haus sekali misalnya. Ana kaslan jiddan, kaslan berarti malas. Ana kaslan jiddan, kaslan jiddan. Atau ana apa misalnya? Um, ana jai bisa. Oke, ana apa lagi biasanya? Ana hmm, Nawam misalnya bisa ya. Nawam jiddan. Atau nu'ash ya. Apa? Nu'ash yang paling sering ya. Ana nu'ash. Ana nu'ash jiddan. Apa? Ngantuk sekali misalnya. Nanti tinggal dicari kosakata-kosakata yang dijawab oleh zaujahnya, dijawab oleh istrinya. Al-ghada alal ma'idah. Dijawab oleh istrinya al-ghada. Ghada itu makanan apa? Makanan makanan pagi, siang apa malam? Al-ghada. Ini pernah saya sampaikan. Al-ghada makanan Siang, San? makanan siang. Oke ya, bagus Sandra ya. Ghada itu makanan siang. Ya, diingat ya materi-materinya ya. Makan siang itu goda. Karena kalau makan malam itu biasanya mereka menggunakan istilah asya. Asyaun. Asya itu makanan malam. Makanan di waktu isya. Kalau isya itu waktunya. Isya itu waktunya. Kalau sholatul isya itu sholat isya. Kalau isya itu waktu isya. Ya, tetapi kalau asya itu makanannya. Jadi perbedaan harokat juga mempengaruhi nanti ya kosakatanya. Kalau asyaun itu makanan isya atau makanan malam. Kalau isyaun itu waktu isya. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau sarapan ya makanan pagi itu futur biasanya. Futur ya. Ra, to, ro, wow, ro ya, futur, iftar ya. Iftar tapi untuk buka puasa ya. Kalau futur itu untuk makan pagi atau sarapan. Karena menunya juga berbeda nanti. Ya, menunya juga berbeda. Kalau kita nanti pesan misalnya di restoran Arab, kemudian kita mengatakan apa? Al-ghada misalnya. Al-ghada kita singkat saja misalnya. Apa uridul ghada ya amuh misalnya. Apa tuan misalnya atau siapa ya saya pengen makan misalnya pengen ghada nanti yang hadir juga sajian atau menu-menu makan siang karena di beberapa restoran juga mereka menyediakan makanan-makanan disesuaikan karena kadang orang Indonesia itu mereka futurnya tidak sama dengan orang Arab kalau futurnya orang Arab itu biasanya pakai roti yang pakai roti atau lain semacamnya tapi kalau orang Indonesia itu fotonya juga langsung menggunakan nasi langsung makan makanan berat misalnya ya
Jadi ketika kita salah pesan ya dengan menggunakan kosakata makan siang dimasukkan ke apa ke futur itu yang hadir nanti menu makan siang terkadang. Nah, kalau di restoran yang lengkap tapi kalau yang nggak lengkap ya mungkin mereka akan menolak, ya, akan bilang nggak ada gitu. Kalau kita pesan ya sebaliknya kita pesan menu makanan pagi ya kita bilang futur ya. Tapi di waktu siang maka yang hadir ya roti ya dan semacam. Maka penting untuk membedakan futur, ghada dan asya ya. Dicatat ya materi-materinya biar nanti bisa dikembangkan. Selanjutnya, mahada, apa ini? Samakun, tadi sudah ya, lahmun. Nah ini, lahmun itu daging. Lahmun itu daging. Dajaj atau dujaj, dajaj atau dujaj. Ayam. Ya. Dajaj, ayam. Aruz, nasi, ya. Salatoh. Salatoh ini salad ya, tadi. Salad itu apa ya? Campuran ya. Kadang ada sambal juga, kadang ada semacam cuci mulut juga kadang. Kadang ada semacam apa? Semacam ya pelengkap sih ya, macam pelengkap. Semacam nanti apa sayur-sayuran juga ya bisa digunakan nanti kosakata salatoh ini ya. Seperti itu salatoh. Nanti kita lihat ada gambarnya nanti di belakang. Bisa lalapan juga nantinya. Jadi banyak nanti salato ini bisa diartikan banyak. Intinya ini pelengkap ya. Salato itu pelengkap. Bisa sambal nanti terkadang mereka bilangnya salato. Bisa tadi ya tentang apa? Tentang sayuran misalnya dan lain semacam. Buah fakihah, fakihah tadi udah ya buah-buahan. Selanjutnya, hada kasirun jiddan. Ini banyak sekali. Hada kasirun jiddan ini banyak sekali. La ta'kul, jangan makan. La ta'kul. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. Nah, ini ya, dilarang. Dilarang oleh istrinya makan. Apa alasannya nanti kita lihat di bawah. Limada kenapa kata Az-Zawj. Nah, jadi untuk apa kalau kita ingin mengungkapkan kenapa kita bisa bilang limada. Ini ya, bagi yang belum tahu kenapa. Kenapa bahasa Arabnya limada. Kenapa limada misalnya. Kalau orang Arab eh, biasanya menggunakan singkatan ataupun menggunakan bahasa amiyah terkadang leish. Ya, leish. Jadi kalau leish itu kalau orang Arab berekspresi leish, kemudian tangannya misalnya diangkat dua, ini kan ekspresi. Ya. Ini juga nanti bahasa tubuh yang akan sering kita temukan. Karena orang Arab itu telah diteliti itu adalah termasuk nanti dari beberapa orang di dunia ya beberapa negara di dunia itu yang paling aktif nanti dari bahasa tubuh yang mereka peragakan. Jadi jangan heran kalau kita nanti akan sering melihat orang Arab itu kalau berbicara itu pasti tangannya itu main gitu. Tangannya itu selalu bergerak. Nah, dengan ekspresi seperti ini, ya mungkin sebagian orang akan paham sekalipun dia tidak paham dengan kosakata yang disampaikan. Nah, ini ekspresi bertanya. Di mana gitu. Kenapa? Nah, itu terkadang nanti mereka menggunakan amiyah. Amiyahnya apa? Leish misalnya. Leish ya. Leish itu dari kata li ayyi syai'in. Li ayyi syai'in. Ya sama artinya kenapa gitu. Ya, artinya kenapa. Tetapi leish ini tidak resmi. Ini bahasa amiyah saja. Yang resmi limada. Limada, ana jawaan. Saya lapar loh gitu. Kenapa? Saya lapar. Kenapa nggak boleh makan? Dijawab oleh zaujah, ladaina duyuf. Nah, ini ya. Kita sedang ada tamu. Ladaina duyuf. Ya, ladaina artinya bersama kami. Bersama kami, duyufun tamu. Bersama kami tamu. Maksudnya apa ya? Kita punya tamu gitu ya. Ladaina duyufun. Kita punya tamu. Ya. Selanjutnya, ladaina duyufun, kita punya tamu. Man siapa misalnya? Atau kita akan kehadiran tamu siapa? Dijawab al wali walidi wa walidati wa akhi. Walidi itu orang tuaku atau ayahku ya. Ayahku. Walidi, walidati itu ibuku. Ya. Akhi itu saudara ya. Sudah maklum ya. Walidi, walidati, wa akhi.
Kemudian aina duyufu, di mana tamunya? Fi ghurfatil julusi. Ghurfa itu ruangan, al julus itu duduk. Ruangan duduk artinya ruang tamu. Ya, ruang tamu. Fi ghurfatil julusi, di ruang tamu. Manil jau'an ayu wajibatin alal ma'idah. Ini kita lewati ya. Ini pertanyaan tadi. Jurus ke sana. Ini hampir sama ya. Samak ikan. Ya, samak ikan. Tamer tadi. Kurma. Maun air ya. Sudah jelas ini ya. Tujaj ini ayam. Itulah dia ya. Terkadang orang Arab mereka bilangnya duyai ya. Jimnya diganti ya. Duyai. Laham itu daging ya. Laham itu daging. Tapi di sini dia apa? Gambarnya ada ikannya ya. Laham. Nah, dalam Al-Qur'an kalau kita lihat ya Allah menyebutkan misalnya lahman toriya. Daging ya, kata-kata laham tapi disandingkan dengan kalimat toriyun. Ini pentingnya nanti dalam pemahaman bahasa Arab ya. Secara arti laham itu daging, samak itu ikan. Tetapi nanti di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan dengan bahasa lahman toriya. Itu bukan berarti daging, bukan. Yang Allah maksud di situ ikan. Tapi menggunakan kata laham. Lahman toriya, daging yang segar. Tetapi di situ para ulama al-mufassirin ya, khususnya mayoritas mufassirin ya, mayoritas ulama tafsir mengartikan bahwa laham yang dimaksud di situ bukan daging melainkan ikan. Ikan yang segar yang berasal dari al-bahr, dari laut ya, yang di situ yang dimaksudkan. Lahman toriya. Ya, jadi jangan heran nanti kalau seandainya kosakata yang sudah kita pelajari itu ternyata bertolak belakang dengan apa? Dengan Al-Qur'an ataupun dengan hadis. Sebenarnya bukan bertolak belakang, tetapi kayanya bahasa Arab itu di situ. Ya, uniknya bahasa Arab itu di situ. Terkadang satu kosakata itu bisa digunakan untuk kosakata yang lain. Ya, begitu. Jadi nggak ada yang salah. Ya, kita belajar sekarang itu benar, yang di Al-Quran juga benar, nggak ada yang salah. Itu justru nanti perluasan materi ya kalau kita lihat nanti dalam ulumul balaghah dan lain semacamnya. Ya, laham. Jadi jangan bingung nanti kalau menemukan perbedaan dari apa yang sudah kita pelajari. Karena kalau kita sadari ya, yang kita pelajari ini baru tingkat mubtadi, baru tingkat ibtida, baru tingkat awal nanti. Masih banyak tangga-tangga yang harus kita pelajari atau harus kita lalui ya, untuk nanti bisa sampai ya minimal lah ya ke apa ke tangga al-wasat atau al-mutawassit, tingkat pertengahan. Jadi harapan nanti teman-teman di sini itu bisa sampai ke tangga pertengahan dalam bahasa Arab. Itu harapannya. Ya nggak usah mentok-mentok sampai tangga teratas sulit ya. Karena memang nanti banyak memang beberapa eh, materi ya itu yang harus dikuasai sehingga orang itu nanti akan dikatakan mutakin dalam bahasa Arab. Di antaranya balaghah dan lain semacamnya. Makanya bahasa Arab itu nanti memiliki fan cabang di bawahnya itu sekitar 16 atau 18 fan cabang. Ya, jadi 18-nya itu harus kita pahami semua, baru orang tersebut bisa diakui sebagai orang yang mutqin dalam bahasa Arab. Di antaranya tadi balaghah, nahwu dan shorof. Itu baru 3, bayangkan. 3 saja sudah kita kesulitan, apalagi 15 yang lain misalnya. Nanti arud, mantik dan lain semacamnya dengan apa durus, imla, insya dan lain semacamnya nanti ya. Itu banyak nanti akan kita temukan. Tapi yang paling pentingnya 3 itu, ya, nahwu, shorof, balaghah. Nahwu, shorof, balaghah dan di sini pelajaran bahasa Arab secara ilmu. Itu yang paling penting. Sisanya itu ya penting-penting tapi tidak penting-penting banget lah. Baik, salato ya ini terlihat di gambarnya ini lalapan bisa kita artikan atau terkadang nanti sambal juga bisa atau sayuran dan semacamnya ya. Jadi salato kita artikan pelengkap saja ya. Halib ya sama tadi arus hubzun. Nah ini roti ya. Secara umum hubzun itu roti ya. Tapi nanti ada perbedaan antara satu roti dengan roti yang lain. Wahwah kopi, fakihah buah-buahan. Fakihah buah-buahan. Nah, di sini kita disuruh untuk apa? Sil bainal kalimatainil mutadadataini.
kita disuruh untuk sil, menyambung bainal kalimatain antara dua kalimat. Artinya yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Al-mutadadataini yang berlawanan. Ya, berlawanan atau yang menjadi lawan katanya. Ya, lawan kata. Yang menjadi lawan kata. Kita coba ya. Kita coba nomor 1. Nomor 1 ini kalimatnya nahif. Nahifun. Kira-kira yang cocok yang mana dari alif sampai dal? Coba Dal, saya tunjuk. Oke, yang sudah siap boleh. Nah, jawab. dal, Ustaz. Sami. Samin. Nahif. Sami. Oke ya, santai ya. Mumtaz ya, betul ya. Jawabannya nahif. Samin. Samin berarti gemuk ya. Kalau nahif kurus. Kita coba yang nomor 2. Di sini kalimatnya qalil. Siapa yang sudah siap boleh menjawab. Kasir. Ana Ustaz. Qalil kasir. Kasir Ustaz. Iya, santai. Iya, ahsan. Barakallahu fiik ya. Qalil kasir. Yang ketiga coba yanamu. Yastayqid. Yastayqidu. Yang keempat na'am. Ini mudah ya, enggak usah. Baik, kita lanjut saja. Ada lagi nggak di sini? Oh, di sini ya. Kita ambil yang tadrib yang kedua saja. Sil bainal adadi wa tartibihi. Di sini kita gabungkan atau sambungkan bainal adad. Adad itu angka. Adad itu angka. Wa tartibihi dan urutan. Maksudnya apa? Coba kita lihat ya. Kita lihat angkanya dulu. Apa? Oke, karena ini tidak berurutan ya angkanya. Kita coba dari sini dulu. Kira-kira ini nomor berapa? 2. Asaniyah. Asaniyah nomor? 2 Ustaz. Ya. Nomor 2 ya. Asaniyah nomor 2. Ini ya berarti ya. Oke ya. Dan juga cara penulisannya ya 2 seperti ini ya. Ar-Rabi'ah. Rabi'ah itu nomor berapa? 4. Oke, 4 yang sebelah mana kira-kira? Sebelah 2. Kanan atau kiri? Sebelah 2. Kanan. Oke. Itu kalau Tania Robi'ah kalau pakai tamar butoh ke ya Ustaz ya. Tania ke Oh iya 1. betul. Robi'ah ke 4 gitu Ustaz. Iya betul. Jadi Ya. kalau ada al ya, sebenarnya bukan alnya yang berpengaruh ya, tapi formatnya atau jenis kalimatnya. Karena ini mirip dengan apa? Mirip dengan isim fa'il kalau kita lihat ya, sama seperti misal ketika kita mengatakan apa al-mujtahid misalnya atau al-jamil misalnya. Ya, al-jamil yang bagus misalnya. Karena ada tambahan yang ya, itu sifat. Maka ini juga nanti yang ke ya, yang kedua, ar-rabi'ah yang keempat misalnya. Al-ula yang pertama, al-khamisah yang kelima. Jadi sebenarnya dari bentuk kalimatnya. Sedangkan kalau kalimat yang lain misalnya seperti isnain itu bentuk kalimatnya bukan isim fa'il, maka tidak ada arti yang ya, tidak ada arti yang tidak ada unsur makna sifatnya gitu. Lele sedih. Aja mah tinju-tinju ya roh. Baik, kita lanjut ya karena ini sudah paham sepertinya. Selanjutnya kita masuk ke sebentar lagi ya. At-tarakibun nahwiyah. Tarkib nahwu ya. Tabadali su'al wal jawab azami lika kama fil misal. Aina al-ghada? Al-ghada 'ala al-ma'i. Tur asya sama. Oke, kita lewati saja ini sudah maklum ya. Selanjutnya mada taqulu fil ghada? Aklu lahmi. Oke, ini keluasan saja. Oke, kalau ada yang mau disampaikan.
Syahidu tilfas, paham. Tinggal banyak latihan aja Ustadz. Ya, betul. Tinggal banyak latihan ya. Cuman harus dikasih latihan aja Ustadz. Mungkin di grup. Ya, itu masalahnya ini belum dimasukin grup. Coba nanti ya, ada yang ada Atau mungkin seperti atau ini mungkin gitu. Lembar latihannya kita kerjakan gitu. ya betul ya. Em, Gimana, apa kita mau bikin grup sendiri mungkin? Soalnya Kemarin saya tuh udah kita belum ada. dibuatkan tanya jawab, tapi saya bingung itu muridnya dari angkatan mana Pak, gitu. Jadi memang harus khusus untuk bahasa Arab, jadi tidak tertimpa dengan apa info-info lain gitu sepertinya Ustadz. Oh iya betul. Jadi mungkin ada perwakilan yang coba ya konfirmasi ke admin agar dibuatkan khusus gitu grup khusus bahasa Arab. Jadi biar mudah juga nanti ya sayanya membuat ataupun kita sharing di situ ya. Nanti berkaitan dengan ini juga. Kita Latihan. kalau kebanyakan grup kan, jadi grup tanya jawab, hanya tanya jawab umum gitu, jadi kita agak bingung. Padahal Ya. di grup yang umum juga sudah ada apa? Sudah ada kolom untuk interaksi kan, buat apa buat lagi gitu. Mungkin buat Hmm, pengumuman ya kalau yang satu gitu. Cuman jangan kebanyakan gitu. Saya kira grupnya khusus grup bahasa Arab yang dibuatkan kemarin dan Ustadz sudah masuk saya kira. iya. Belum ya Ustadz. Makanya Belum ya. teman-teman bertanya-tanya yang ngawat kemana latihannya ya gitu. Siap nanti Ya, mungkin coba ini lagi ya. baik saya nanti saya coba Ustadz. Insya Allah kami coba. Iya, siap, siap. Ya, jadi nanti biar enak juga karena memang butuh latihan ya. Seperti ini memang butuh latihan karena ya kalau hanya materi saja tanpa latihan nanti akan ini juga kurang maksimal. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada 7 menit. Aku lu ini ya kosakatanya ya. Ini dihafal nanti atau diingat ya, ya kulut to'am yashrabul haliba yakmusul gurfata yaghsilul malabisa. Nanti Jadi kalau kalau udah ada grup ya. itu izin, kalau salatoh itu bisa sup, bisa tumisan, bisa pecel gitu ya. Boleh nggak itu? Bisa, Salatoh. ya boleh. Yang penting Salah toh ya, mengandung sayur, cara masaknya bebas gitu ya. cara masuknya bebas. Ya, Gado salah mungkin toh. kan? Nah, itu Oh semacam iya. pelengkap ini ya, pelengkap Baik-baik. makanan nanti. Tapi mungkin nanti harus disebutkan juga apa jenis-jenisnya kalau ingin request misalnya, apalagi di Arab ya. Karena apa berbeda-beda terkadang berbeda tempat itu berbeda juga nanti ciri khas yang mereka hidangkan juga gitu. Jadi salah toh nanti bisa berbeda-beda juga. Bukan Ini ya. Ustadz, saya mau nanya, boleh nggak? Ya, tafadhal, tafadhal. Kalau untuk daging ayam itu dazaz, kalau daging ayam jantan apa sama Ustadz jenisnya? Terus kalau misalkan Oh, misalkan kita mau daging ayam kepala ayam gitu, itu bahasa Arabnya gimana? Kalau kayak kepala ayam, terus kayak kakinya, terus sayapnya, itu sama aja diumumkan ada dazaz atau gimana Ustadz? Nah, Ustadz, oke. Jadi bisa seperti ini ya, kita. kita perlu tahu dulu kondisinya seperti apa. Karena apa kondisi yang apa lumrah di negara kita itu terkadang tidak bisa kita samakan dengan di negara lain. Nah, sebagaimana yang pernah apa saya alami misalnya di beberapa negara itu, terkadang mereka itu tidak suka atau mereka itu menganggap seperti kepala, kepala ikan, kepala ayam misalnya ataupun kaki ayam misalnya ya atau apa jeroan-jeroannya misalnya itu sesuatu yang tidak layak untuk dijual misalnya itu di beberapa negara ada jadi mereka tidak mungkin menjual kepala ayam ataupun tadi ya kepala ikan atau jeroan misalnya itu tidak mungkin mereka jual jadi kita tidak mungkin menemukan seperti itu tapi kalaupun misalnya ada di beberapa negara misalnya ada kita tinggal gabungkan saja dengan kosakata yang sudah kita kuasai misalnya ro'os Roksun itu ya apa roksus samak biasanya seperti itu.
Kita bilangnya juga roksus sama kepala ikan. Ya. Tetapi kita menemukannya bukan di pasar, karena di pasar kita tidak pernah menemukan kepala ikan dijual. Ya, ataupun ketika kita di restoran misalnya nggak ada kepala ikan dihidangkan, itu nggak ada. Karena mereka terfokus kepada sesuatu yang memang layak gitu, menurut mereka ya, secara umum. Jadi seperti ayam pun itu kita sebenarnya langsung saja bilang dujaj, ya, langsung bilang dujaj. Nanti yang dihadirkan karena memang termasuk tradisi kalau kita lihat ya, yang dihadirkan pun nanti adalah memang pilihan gitu. Artinya random aja gitu, random aja. Kalaupun kita ingin request misalnya ya bisa aja sebenarnya. Ya, macam misalnya solder ya. Solder itu kan dadanya misalnya. Itu bisa juga nanti. Solder misalnya. Itu bisa aja request seperti itu. Ya, pengen apa? Solder ataupun nanti apa ibaratnya fahad misalnya. Ya, apa? Paha atau dada misalnya, kalau ayam kan seperti itu. Pengen yang mana? Nanti bisa di request solder atau fahad tadi ya. Atau faham nanti. Terkadang beda juga. Ketika ayamnya itu sudah sudah dipanggang, itu juga nanti bukan dujaj lagi istilahnya. Beda lagi nanti. Ketika ayamnya itu nanti dipanggang, itu menjadi dujaj mashwi namanya. Dujaj mashwi. Ya, mashwi itu dipanggang. Atau istilah lainnya faham. Nah, ini juga mungkin baru dengar ya. Fahmun, faham ya, pakai ha ya, bukan pakai ha. Fahmun. Fahmun yang digunakan di situ adalah kosakata untuk mengungkapkan apa tadi, ayam panggang. Ayam panggang itu mereka menyebutnya faham, ayam panggang. Nah, jadi intinya nanti kalau ke Arab itu pasti akan banyak sekali nanti sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita temukan di materi-materi bahasa Arab. Karena nggak ada materi pembahasan tentang paham, itu nggak ada. Itu adanya adalah bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk memudahkan sebenarnya keseharian mereka. Itu ya. Jadi untuk dujaj dan dujajah itu memang secara kosakata itu dujaj untuk yang jantan, sedangkan dujajah untuk yang betina. Oke ya. Tetapi dalam konteks nanti ketika sudah di restoran ya gak mungkin nanti dibedakan ya. Ayam jantan dengan ayam betina disamakan pastinya. Karena kondisinya kan sudah matang ya. Oke, kalau masih dia belinya mungkin masih dalam bentuk masih mentah ya bisa aja mungkin dibedakan, tapi kalau sudah matang kan, dan juga yang masuk ke restoran itu kan kadang memang sudah langsung matang, jadi sulit untuk membedakan ya. Jadi umumnya mereka menggunakan dujaj baik untuk yang jantan ataupun untuk yang betina sama aja. Tapi kalaupun ingin membedakan ya bisa aja, itu kalau restorannya mau juga gitu. Dujajah misalnya apa yang betina. Oke, seperti itu ya. Ada lagi sebelum kita tutup, 3 menit lagi. 1 menit. Udah. Oke, kalau nggak ada ya, kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Walafu minkum jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum.